Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin dzati wa salli sahbi khairas masifah ya ma'adu. Ayyuhal ayyuhillah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alaikumsalam jamaah sholat zuhur di Masjid Nurul Islam di KIP kawasan industri Batam Indo Batam. Alhamdulillah pada tanggal 23 Rajab ini bertepatan dengan 12 Januari kita bisa melaksanakan kewajiban kita, hakikatnya kewajiban kita yaitu sholat zuhur. Ditambah lagi kebaikannya yaitu berjamaah. Ditambah lagi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, iktikaf silaturahim, zikir masing-masing, dan ditambah dengan meneruskan kajian hadis. Yang kesempatan ini kita akan menikmati tentang hadis yang berkenaan dengan keutamaan bulan Rajab. Kita akan menikmati dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Sebab di sini sangat menarik pembahasan beliau, termasuk di sini bahas tentang asal-muasal dinamakan bulan-bulan Islam seperti Muharram, seperti Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu ada penamaan khusus, ada sejarahnya menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Kita berdoa sebelum kajian kita mulai, semoga apabila ada keluarga besar kita yang terkena musibah apapun bentuknya, termasuk musibah sakit, dan juga keluarga besar kita ahlus sunnah wal jamaah yang tertimpa musibah peperangan, intimidasi, dijajah yaitu muslim Palestina. Semoga Allah berikan kemenangan kepada muslimin Palestina, khususnya umat Palestina. Allah hancurkan bangsa orang-orang yang mendukung penjajahan tersebut. Semoga Allah menyatukan lagi negara saudara kita, yaitu di Sudan yang sekarang menjadi perang saudara, dan begitu juga di Syria yang belum pulih dari perang saudara, begitu juga di negara-negara lain, terutama juga di negara yang terkena musibah perang saudara. Semoga Allah menyatukan mereka dan rahmat Allah yang meninggal untuk mempertahankan kebenaran. Semoga Allah masukkan sebagai syuhada, dan semoga Allah senantiasa menjaga keutuhan NKRI negara kita dalam rahmat Allah. Semoga memberikan taufik hidayah kepada para pemimpin kita, baik eksekutif, legislatif, eksekutif, termasuk juga seluruh bangsa ini, khususnya muslimat, memberikan taufik hidayah kepada kita. Semoga Allah kabulkan doa kita dan cepat menurunkan berkah. Bikin Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, para bapak ibu yang dirahmati Allah, sengaja saya kedepankan kajian khusus ini karena banyak muslimin yang tak mengerti, tak mengetahui tentang betapa bernilainya bulan Qur'an Asyurul, terutama bulan Sya'ban ini, bulan Rajab ini, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, banyak yang tak menilainya dengan nilai yang pantas, bahkan anggap bulan biasa. Suatu hari Rasul Muhammad SAW bersabda,
Jadi redaksinya dalam kitab Ibnu Katsir oleh Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad dan Abi Bakar, dari Abi Bakar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib dengan nama Rasul membaca salawat. Kalau fi hajatihi, beliau khutbah di haji itu haji wada 80 hari sebelum Rasulullah wafat. Faqala, maka beliau bersabda, ala inna zamana qad istadara, ingatlah bahwa zaman itu terus berputar. Kayati yang mengkhalaqallahu samawati wal arda, seperti halnya perputaran itu sejak dimulai dari penciptaan langit dan bumi, sejak ada langit dan bumi. Artinya apa? Artinya adalah bulan Muharram yang Muharram, Rajab ya Rajab, Syaban ya Syaban, tidak akan berganti. Sebab mereka orang-orang jahiliyah itu suka mengganti-ganti. Sebab Arba'atuhum, 4 bulan yang dijelaskan nanti itu haram diadakan peperangan. Ketika terjadi peperangan, misalkan terjadi peperangan 1 bulan sebelum bulan Rajab, misalkan Jumadil Akhir, kan gitu, menang nih. Tiba-tiba dan itu masuklah bulan Rajab. Karena tanggung, maka Rajab digeser waktunya, bukan lagi Rajab, diperpanjang 1 bulan Jumadil Akhir itu, sehingga yang harusnya bulan Rajab jadi bukan bulan Rajab, harusnya Muharram bukan bulan Muharram, kan? Nanti kita jelaskan. Itulah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu untuk mengikuti ambisi nafsunya, mendapatkan yang apa yang diinginkan, menghalalkan segala cara. Jadi kata Rasulullah, "Qadistara kayati yuqal samawati wal arda." Berputar dari bumi juga seperti ini. Asanatisna syara-syara, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha, dari 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4 yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah, tak boleh mengadakan peperangan. Gitu. Bahkan kalau melakukan dosa di sana itu dilipat gandakan, seperti para ulama berkata seperti itu. Melakukan dosa pada Asyurul Hurum itu dilipat gandakan, seperti yang Allah lipat gandakan berbuat amal saleh pada bulan 4 ini. Makanya disunahkan berbuat amal baik pada 4 bulan ini. Gitu. Jadi ada 4 bulan, salah mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berturut-turut. Dan yang terpisah sendiri Rajab Mudhar alladzi baina Jumadil wa Sya'ban, yaitu ada 2 Jumadil awal dan Jumadil akhir dan juga Sya'ban. Jadi ini hadis dari Rasul Muhammad SAW. Karenanya dalam kitab Ibnu Katsir ini, hadis ini adalah menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab ini, khususnya dan 3 bulan yang lain. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dibuka surat At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu indallahi menurut Allah isna asyara syahra, 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, Dia menciptakan langit dan bumi, kan gitu. Min arba'atuhum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Tadi dijelaskan dalam hadis Rasul, 4 yang dimuliakan Allah itu adalah salah satu mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Dari dinul qayyim, inilah ketetapan Allah yang lurus. Sejak dulu tak akan berubah, tidak akan bergeser lebih cepat ataupun akan diperlambat. Pada qadimu fihinna anfusakum, maka kamu jangan menzalimi, menyakiti pada bulan-bulan haram ini terhadap diri kamu sendiri. Para ulama menjelaskan, maksudnya fala tadrimu fihinna anfusakum, janganlah menyakiti pada bulan-bulan itu adalah
begitu dahsyat dosa-dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang mulia itu. Karenanya Imam Ibnu Katsir menjelaskan fi hadhil ashhur al-muharramah fa inna dzamba fiha a'dhamu min ghairiha. Berbuat dosa ini sangat dahsyat, gitu kan? Efek negatifnya akan Allah lipat gandakan dosanya. Ibnu Abbas berkata, ja'alallahu dzamba fil ashhuril hurum. Allah jadikan dosa-dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah itu adalah a'zam, sangat besar, sangat dahsyat akibat negatifnya, sangat berat hukumannya. Wal amal salih aksar ajran, dan juga berbanding terbalik, berbuat amal soleh pada bulan itu dilipat gandakan. Amalan apa? Pertama, kasratul taubah wal istighfar, berbanyak taubat dan istighfar, mumpung Allah berikan banyak kebaikan dilipat gandakan, bukan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tak terhingga pada 4 bulan ini. Istighfar, sebab dosa-dosa itu menyebabkan rezeki kita mampet. Rezeki materi kan yang kita pikirkan kan duit. Begitu kebutuhan banyak, pemasukannya sedikit, berarti ada dosa yang belum kita tobati. Sebab tidak semata-mata Allah memberikan ujian kebutuhan, kecuali Allah telah membukakan pintu jalan kebaikannya. Apa pintu kebaikan itu? Yaitu kemudahan bagi siapa? Bagi orang-orang yang Allah ampuni dosa-dosanya, sentiasa ingin berbuat kebaikan, takwa kepada Allah. Sebab Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi. Berapapun kebutuhan kita tentang duit, Allah akan berikan jalan, dilunasi oleh Allah. Hakikatnya, wasilahnya Allah bukakan pintu yang lain. Ini jaminan dari Allah. Yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan jalan keluar. Apakah langsung Allah berikan kontan, misalkan lama orang gak bayar utang, dan tiba-tiba langsung bayar utang. Kan itu arisan, dia cocok nih arisan. Kan nggak berurutan, misalkan ada sekian orang, misalkan nggak bisa dikocok setengah, siapa saja. Tiba-tiba menang arisan itu jalan keluar kan di antaranya. Ada juga orang yang dapat bisnis komisi, ingat teman jauh kita temu di jalan, tiba-tiba ke WA, nggak sengaja ketemu nomor telepon WA kita di teman yang lain. Itu adalah cara-cara Allah memberikan solusi kepada kita. Kerja nggak permanen, ambil tuh. Ini permasalahan negara kita, Bapak Ibu. Saya kemarin satu rahim 12 hari kurang lebih. Sekali liburkan anak, ambil suatu rahim untuk ada orang tua kan, ke beberapa tempat. Ternyata negara kita itu banyak sarjana nganggur. Di Bandung kan banyak kampus-kampus, tempat tinggal saya Subang pun banyak kampus, di Batam pun banyak kampus. Ternyata saudara kami, anak-anak santri kami, sarjana itu banyak yang nganggur. Banyak, saya terang aja seperti orang tua yang sudah pensiun, sudah sepuh di atas 50 tahun bahkan 60 tahun lebih, anak yang diharapkan untuk menopang ekonomi keluarga, punya anak 2, sudah sarjana, nganggur, bukan 1-2 tahun Pak. Itu banyak seperti Batam, banyak sekali perusahaan-perusahaan. Harusnya di Kepri ini tidak termasuk pengangguran yang tertinggi di Indonesia. Ternyata Kepri termasuk tertinggi penganggurannya di Indonesia, Kepri Pak. Berarti ada yang salah dalam pengelolaan negara ini. Untuk apa banyak kampus, untuk apa banyak universitas didirikan, begitu keluar mereka bingung untuk apa kerja. Sebab kadang-kadang justru yang banyak kerja itu strata SMA Pak, SMU banyak kerja. Sebab mereka tak mengenal lapangan kerja, cleaning service oke, office boy oke, bill boy oke, kan gitu ya, semua oke. Kerja di pabrik oke. Saja akhirnya posisi SMA itu ditempati oleh S1 pekerjaan itu.
Masa untuk jual kartu kredit misalkan untuk asuransi batas minimalnya 1. Ada yang lebih miris lagi apa? Good looking Pak, harus enak dipandang, harus ganteng, harus cantik. Saya kalau lihat banyak tempat itu, banyak tempat ya kami itu kan lapar deh ceritanya kan, makan dulu lah di airport itu, naik kereta api lapar lah, kita makan stasiun kereta api. Ternyata rata-rata cantik-cantik, ganteng-ganteng Pak. Orang yang muka pas-pasan lewat Pak. Banyak yang sarjana, banyak yang sarjana. Inilah karenanya solusinya kalau bertakwa kepada Allah, rakyat yang memimpin negara ini. Sebab presiden, wakil presiden itu kan bawahan masyarakat, bawahan rakyat, dipilih oleh rakyat. Kan itu diangkat oleh MPR sebagai wakil rakyat yang menggaji rakyat. Bosnya di bos itu sebetulnya kita, termasuk anggota parlemen, termasuk ASN, termasuk polisi, tentara. Demi bos-bosnya itu kita rakyat. Jangan kebalik. Yang dipilih presiden, wakil presiden, anggota eksekutif, legislatif, yudikatif berlaku sombong ke rakyat salah. Itu artinya salah. Durhaka namanya. Mereka punya mandat untuk mesejahterakan masyarakat. Solusinya adalah bertakwa kepada Allah, balik lagi kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada akhlak mulia Nabi, para sahabat, ulama, salafus saleh dan orang-orang saleh terdahulu. Umat Islam dahulu sampai ke Utsmani, kerajaan Khalifatul Utsmani, karena mereka melaksanakan syariat Islam. Hancurnya, mundurnya negara kita karena memang masyarakatnya itu tak mau diatur oleh Islam. Masjid kosong dari kajian, kan gitu ya. Sekolah-sekolah hanya mengajarkan hanya seremonial saja, transformasi ilmu, akhlak nggak dibina, itu permasalahan. Makanya Allah berfirman, ini kan berhubungan dengan beragam ini, beragam mulia ini, untuk mengintrospeksi, untuk memperbaiki diri. Walau aman ahlul qura, kalaulah kita beri satu negara, aman beriman kepada Allah, wattaqwa bertakwa kepada Allah. Lafatahna alaihi barakatin minas sama, sumpah kami akan membukakan keberkahan bagi mereka dari langit wal ardi dan bumi. Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan, berkat itu jatuh khair, kemakmuran, kebahagiaan. Walatul bayibatul murabun waqur ma'mun ma'rifaqah jinawi walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kan, tak mau datang ke Islam. Wa akhadhahum bimakan yaksibun, maka kami siksa mereka, azab mereka, berikan musibah yang berbagai macam untuk musibah, dimakan yaksibun karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena dari pemilihan pilkada pilpres salah pilih, politik di mana-mana, akhirnya yang terjadi seperti sekarang terjadi di Indonesia. Harusnya negara kita nggak boleh ada utang Pak, makmur. Negara petrodolar saja Pak, seperti Emirat, Qatar, Kuwait, Saudi kan hanya beberapa item kekayaan yang Allah berikan, mereka makmur. Termasuk dulunya, kenapa kita nggak makmur? Bangsa di mana-mana, ketakwaan jauh dari mereka, dan masyarakat pun banyak nggak mudah beragama Islam. Buktinya apa? Saya perhatikan kalau ada pernyataan Isra Mi'raj Maulid Nabi, kalau Ustaz Kiainya termasuk muncul di TV nggak lucu, nggak diundang Pak. Jadi 70% ketawa ke TV, bahkan 80% atau 90% ketawa ke TV, 10% isinya. Tak ada kajian di negara Arab yang saya ketahui seperti kajian pengajian di Indonesia. Di TV-TV kan banyak yang zong Pak, banyak zong itu yang tampil itu. Bahkan ada beberapa mubalik kontak di Indonesia, saya nggak bilang mubalik nasional lah, saya bukan nggak bilang ustaz, sebab dia ngaku belum pernah pesantren. Itu terkenal sekali. Baca Quran belepotan Pak. Ada masih mampu. Kalau baca Al-Quran hadis itu sepotong-sepotong saja, sehingga terjemahan. Kenapa? Sebab mereka nggak mau pesantren. Itu permasalahan. Banyak pengikutnya banyak, tapi hanya saya sekedar sudah senang saja. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bertobat,
Rujuk ilallah, kembali kepada Allah, maka Allah akan mendapatkan hal yang berkah yang sama. Sungguh akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Belum terlambat agar kita masih bisa. Makanya apabila kata Rasul, apabila kamu ingin doa dan Allah pasti kabulkan, mintalah Allah gunakan pemimpin yang soleh. Jadi jangan lupa setiap sholat, ya Allah jadikan para pemimpin kami, sebutkan Pak kan itu, jadikan pemimpin yang soleh, yang adil, sebutkan Pak, insya Allah doa kita akan dikabulkan Allah. Jangan sumpah sarapan dan untuk khawatir kepada diri kita sendiri. Jadi jangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karenanya bulan Muharram seperti yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW dengan membacakan firman Allah surah At-Taubah ayat 36. Imam Bukhari berkata, al-asnatu al-musyarrafatu, waktu-waktu yang dimuliakan Allah itu, Rabbi nufusa, akan mendidik jiwa ala ta'zimi amrillah, untuk memuliakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dimulai dengan bertobat. Kalau hati sudah Allah bersihkan, maka seperti kipas angin, Pak. Kipas angin, AC. Saya lupa lalai lah, bukan Pak, lalai AC. 5 bulan belum dicuci. Padahal itu AC baru, kan? AC baru, Pak. Setengah PK. Kamar berapa sih luas kamar di kita, kan? Nggak dingin, Pak. Nggak dingin, angin saja. Begitu banyak tukang AC dibersihkan, itu air yang bersih, yang bening asalnya dari air lendang itu kalau sekali, Pak. Itu pantas untuk menanam lele itu. Begitu sudah dibersihkan, pokoknya begitu banyak, AC dingin lagi. Kipas angin begitu pun sama. Berapa waktu nggak dibersihkan, kan gitu. Kelihatan kotornya, kan? Nggak dingin. Begitu dibersihkan, airnya keruh, muter lagi kencang. Mobil pun sama. Minimal 5.000 km atau 10.000 per kilometer itu harus diperiksa, harus ke bengkel, ganti oli, bersihkan mesin. Kalau terlambat, mesin rusak. Meskipun miliaran harga mobil, mesin rusak karena lalai, itu akan menyebabkan kerugian besar. Begitupun hati kita, kalau tidak dibersihkan seperti kipas, seperti AC, seperti mobil, meskipun harga miliaran, kalau dibersihkan akan rusak. Kalau rusak hati seseorang, itu asyadun mina ni'am, lebih dahsyat, begitu dari ternak kejahatannya, bahkan lebih besar. Karenanya jangan kata Allah, perbanyak taubat kepada Allah pada bulan Muharram. Yang kedua, taubat di antaranya apa dengan puasa. Silakan puasa berapa hari terserah. Sebab 40 ini Rasulullah banyak berpuasa. Ajak istri kita atau perintahkan istri kita, anak perempuan kita yang masih punya qada Ramadan atau masih qada sekarang bulan Rajab. Pahalanya 2. Pertama, puasa qada Allah berikan kemudahan dia mendapatkan upah qada. Yang kedua, mendapatkan upah puasa pada bulan yang bukan Allah, yaitu bulan Rajab. Silakan beberapa hari, silakan. Asal tidak menunggu aktivitas kerja. Dia puasa Rajab, saya puasa soalnya puasa Rajab. Yang kedua, yang ketiga perbanyak salat. Allah lipat gandakan pahala bulan ini. Jumat kemarin saya mengisi di Masjid Nurul Iman, masih kawasan di Batam. Ini ada yang di Islam, lagi pembangunan toilet. Silakan para bapak ibu yang kata Allah, usahakan bisa wakaf untuk toilet. Bilwasai turun maqasid, sebab toilet itu sangat dibutuhkan di masjid. Apalagi Nurul Islam Nurul Iman itu di kawasan. Kita sholat di sini dari PT itu perlu buang air besar, kanan buang air kecil, buang air hadas-hadas itu, dan juga untuk menyucikan dari hadas kecil dengan bau itu sangat dibutuhkan. Hanya dalam kaidah fikih bilwasai turun maqasid, peran dari itu hukumnya sama dengan di rumah. Yang baik mata Allah, perbanyak sholat. Sebenarnya apa yang pertama adalah pertama bagi waktu kita untuk menuntut ilmu. Sebab sejauh mana kita dekat kepada Allah tergantung ilmu berapa banyak yang kita pahami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita berdoa semoga Allah memuliakan keluarga kita, khususnya al-sunnah wal umumnya, dengan cinta dari Allah, cinta Rasul Muhammad SAW. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa liman sabara. Faqil muslimin ya Allah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahi
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.